Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ulun Ibu Isnainah Pemainah SPD, biasanya dipanggil Isna. Ulun dari SMP Nurul Fikri Banjarmasin. Ini kebetulan best practice di sekolah ulun kemarin ya, ketika masa penilaian PPG baru saja bulan yang lalu. Ini adapun audiensnya itu dari kelas 9 dan materi ajarnya itu berupa asking and giving opinion, meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Ini kalau mau kami semua ya ini. Ini maksudnya pakai metode STAR ya. Nah, jadi situasi yang ada di sekolah ulun pada saat itu yang ada adalah guru kurang tepat menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa yang memang sulit untuk move on dari model pembelajaran yang lama. Guru kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran yang masih khususnya dalam bahasa Inggris, dan memang yang banyak aktif itu gurunya, karena ketika gurunya itu silence, apalagi kalau misalkan ini permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita tidak interaktif atau misalkan kita tidak mencoba mentranslate apa yang kita sampaikan kepada peserta didik itu ke dalam bahasa Indonesia, itu peserta didik semacam mereka udah nyerah duluan untuk mencoba memahami spoken English. Nah, padahal pada saat itu disuruh oleh ibu guru pamong kan harusnya kita berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran itu menggunakan sebanyak-banyaknya bahasa Inggris. Nah, sedangkan peserta didik yang ada ini baru kita ngomong, apalagi kalau sudah mulai mencoba menjelaskan dan menggunakan bahasa Inggris itu, mereka cenderung, do you understand what I mean? Udah jelaskan nih, maksudnya kita ngomong kayak gitu kan, biar mereka coba memahami dulu apa yang kita sampaikan dalam bahasa yang lain gitu. Tapi mereka udah nyerah duluan gitu, menunggu kita untuk menjelaskan lagi dalam bahasa Indonesia. Kemudian pembelajaran yang kurang menarik dan monoton membuat siswa tidak termotivasi saat belajar. Guru belum memanfaatkan alat peraga dan teknologi yang dapat memotivasi siswa. Semangat belajar peserta yang masih kurang, dan rasa percaya diri siswa masih rendah dalam menyampaikan ide dan pemikirannya. Ini terakhir, ini yang paling belum rasakan pada saat itu. Jadi bagaimana kita itu bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa agar mereka berani untuk mengungkapkan ide dan pendapatnya itu dalam bahasa Inggris, entah itu secara tertulis maupun secara lisan. Karena kalau misalkan gurunya yang bisa kan itu wajar, tapi bagaimana fungsi kita sebagai seorang guru itu bisa memotivasi peserta didik agar mereka berani menyampaikan ide dan pendapatnya di kelas gitu. Mereka berani menyampaikan ide dan pendapatnya, tapi bahasanya kadang kacau ya, karena nggak bahasa Banjar gitu. Minimal kayak bahasa Indonesia dicampur kayak bahasa Inggris lah. Tapi ya ini tadi, ketika peserta didik kita mencoba menyampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, salah sedikit kayak seperti ada kayak gitu, kayak semacam ada cemoohan, akhirnya itu menekan rasa percaya diri siswa. Itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi kita sebagai peserta ya, supaya memunculkan rasa percaya diri itu. Nah, tantangannya ini serius, benar-benar sulit kemarin itu, karena ini ujian kedua yang ulun hadapi, dan modal pembelajaran itu modal problem based learning. Mungkin kalau yang problem based learning untuk matematika atau sains itu mudah ya, tapi kalau pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Arab, intinya bahasa lah, dengan modal pembelajaran problem based learning ini benar-benar full effort gitu, supaya bisa memilih skenario pembelajaran yang relevan serta kontekstual dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Jadi kemarin itu akhirnya hasil dari wawancara dengan peserta didik ya, kira-kira tema apa sih yang sedang hits pada saat itu, yang sekiranya ketika kita mengajar itu konteksnya atau materinya itu peserta
Jadi akhirnya mereka memunculkan kan ide serta pendapatnya gitu. Jadi akhirnya kemarin ditemukanlah bahwa materinya itu, isi materinya itu asking and giving opinion tentang health food gitu ya. Jadi health food and non health food, tentang makanan sehat. Karena kan memang masalah peserta didik kita umumnya remaja, mereka itu suka makan makanan yang cepat saji, yang enak-enak, yang gitulah. Disuruh makan sayur, makan buah, sulit begitu. Nah, jadi di situ ulun tampilkan dampak-dampaknya apa jika seandainya kita terus memperturutkan hawa nafsu memakan makanan yang sehat. Kemudian faktor guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Faktor dari guru dalam memilih model pembelajaran yang bervariatif dalam proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kurangnya banyak belajar peserta didik. Sebenarnya ini semua bisa, tantangan ini semua bisa tercover ketika guru berhasil memilih skenario pembelajaran yang relevan. Jadi kemarin itu takut banget loh ketika mencoba mengaplikasikan ini dalam kelas. Mungkin kalau dari modul aja udah bagus, sudah mantap, tapi kan kita nggak tahu, itu hanya sekedar rencana. Ketika kita jalankan itu di kelas, itu sudah tergantung peserta didiknya responnya seperti apa, kita menjalankan seperti apa. Jadi semacam kalau bilang ini gambling buat kemarin. Kalau berhasil alhamdulillah banget, kalau nggak berhasil wah ini innalillah gitu ya. Jadi aksinya cobalah membuat modul ajar. Kemarin modul ajar, kemudian temanya tadi tentang Nikocado ya. Jadi Nikocado itu dia adalah seorang youtubernya itu berat badannya obesitas ya, berapa kilo gitu. Jadi dulunya Nikocado itu dia sehat karena dia termasuk vegan kan. Tapi ternyata karena dia dituntut menjadi youtuber mukbang, akhirnya dia menjalani pola hidup yang tidak sehat, setiap hari memakan makanan junk food. Nah akhirnya dia mengalami berbagai macam masalah kesehatan, dari sampai kesulitan bernafas, sesak nafas, bahkan berjalan seperti kita ini tidak bisa lagi di sini Nikocado. Nah ketika itu kemarin ulun tampilkan dalam rangka brainstorming anak-anak supaya permasalahan dalam pembelajaran, nanti mereka asking and giving opinion about that. Alhamdulillah tuh cukup gak nyangka gitu, ternyata mereka menarik ya dengan topik yang seperti ini gitu. Nah kemudian ini sudah ya guys. Nah ini boleh diklik ya, kalau diklik